Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan pada minggu hari ini kita masih dikumpulkan bersama untuk beribadah walaupun masih secara online, amin. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa kerinduan hati kita di hadapan-Nya, ucapan syukur kita. Terima kasih. Allahku, rasa tenang
Yesus. Pada pagi hari ini kami kembali berkumpul bersama untuk menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau lindungi, Engkau sertai. Dan kami percaya setiap kami yang datang dengan kami yang pulang, kami telah jauh berbeda. Kami telah menerima berkat-berkat yang baru yang berasal daripada-Mu. Sukacita damai sejahtera surgawi beserta dengan kami. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kota bentengku tak akan ku ragu.
persiapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap duduk yang sempurna untuk menghormati firman Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Jangan kau tak terselami
Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami percaya setiap persekutuan kami dengan Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirman-Lah ya Tuhan, sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau Bapa. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti ya Tuhan, boleh membukakan mata rohani kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah, dia setiap firman disampaikan ada kuasa dan otoritas daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Tidak terasa kita sudah satu minggu kita lewatin dan kita sudah masuk di akhir bulan lagi. Nanti minggu depan kita sudah masuk di bulan September. Sebentar lagi Natal ya. Jadi waktu terus berlalu. Jadi mari setiap kita bijak untuk menghitung hari-hari. Jadi mari kita pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan. Kita melakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Ya, mari kita waktu yang masih ada yang Tuhan percayakan, mari kita melakukan buat Tuhan. Karena hari-hari ini saya banyak melihat teman-teman, sahabat, dan bahkan umur-umur yang masih muda, 40-an, 30-an, ya 50-an, sudah dipanggil Tuhan. Lain dengan zaman nenek moyang kita, bisa 900 tahun lebih, 700 tahun lebih, 800 tahun lebih ya. Di Mazmur Mazmur 92 ya, di sini dikatakan bahwa masa hidup kita ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi umur kita paling kencang-kencangnya 80 tahun. Amin. 70 ya, 80 itu pun ya ntar banyak keluhannya dan sebagainya, tapi kita percaya kita anak-anak Tuhan, kita selalu dilindungi, dijagain, amin. Selalu kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, biar kita tetap semuanya tetap on fire, tetap mood di dalam Tuhan, amin. Tetap kita kuat di dalam Tuhan, haleluya. Walaupun pandemik masih ada, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencari Tuhan, amin. Baik di tempat yang ada di sini maupun yang di rumah maupun di mana berada, amin. Karena yang kita cari adalah upah surgawi, bukan kehidupan sekarang tapi kehidupan yang kekal, yang abadi, amin. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Di sini firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan, apapun yang kita alami pada saat ini tidak melampaui kekuatan saya dan saudara. Apapun yang kita alami pada saat ini berarti Tuhan tahu takaran yang akan Tuhan ukurkan kita, bahwa kita sanggup menanggung setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari Tuhan katakan kita tetap kuat di dalam Dia. Di saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang baru dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan suatu rancangan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, yang tidak akan ada satupun yang menutupnya. Mari kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 8. Di sini dikatakan Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin. Nah, Tuhan tahu, ya. Di sini aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, di saat kita setia di dalam Tuhan, Tuhan tahu setiap titik kelemahan kita, tapi Tuhan memberikan kita satu ujian atau satu proses Tuhan dalam hidup kita. Di saat dalam proses itu kita tetap mengandalkan Tuhan, yaitu kita tetap mengikuti firman Tuhan. Ya, asal kita tidak menyangkal Tuhan, maka tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena ayat Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Di saat dalam proses Tuhan, di saat dalam apa yang Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan saya dan saudara, kita tetap pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Maka Tuhanlah yang memberikan kekuatan supaya kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang akan menutupnya. Amin. Ya, jadi kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada satupun yang akan menutupnya. Berarti setiap janji Tuhan, iya dan amin. Hanya satu, ketaatan dan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita, mari kita seumpamakan adalah, yang satu saya ambil satu gambaran dalam hidup kita. Memang dalam setiap kehidupan kita, kita akan mengalami fase-fase tertentu dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil satu contoh, mungkin kepompok, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tidak langsung menjadi kupu-kupu yang indah, tapi dia harus lewatin masa, yaitu yang dikatakan proses metamorfosis, perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dan bahkan tidak masuk akal, yang dari telur terus jadi ulat, jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Kadang orang melihat, wow, di saat indahnya kita, tapi orang tidak melihat saat kita pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Saat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang sudah melewati fase-fase yang sulit. Satu contoh mungkin lampu, ya.
ya Thomas Edison, kalau dia bikin lampu tidak langsung top terjadi sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, enggak, bahkan 10.000 kali baru jadi. Kenapa? Nah, di situ kita melihat, kita belajar daripada orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, bagaimana dia mempunyai satu ketekunan, satu semangat hidup, ya, satu cita-cita, satu motivasi yang luar biasa dalam setiap kehidupannya, sehingga dia mencapai satu kesuksesan dalam hidupnya. Maupun dari setiap kita, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita kepompong, tapi Tuhan menjadikan kita adalah kupu-kupu, ya, yang luar biasa, ya. Mari kita lihat fase-fase daripada kupu-kupu ini, ya. Dari kupu-kupu kita tahu dia dari ulat, ya, dari telur, berbentuk telur, ya. Kupu-kupu telur di daun-daun atau di atas daun atau di bawah daun. Ya, jadi di sini kita lihat, saya kasih gambaran bahwa kupu-kupu di sini akan prosesnya di sini kita dimulai dari fase telur, ulat, kepompong, dan barulah terbentuk kupu-kupu. Nah, dalam fase-fase itu dia memerlukan apa? Jadi dari fase telur, ya, dia akan bertelur di daun, ya, di atas daun atau di bawah, ya. Jadi di daun itu kita akan melihat ada bentuknya bulat kecil-kecil berwarna putih, ya. Terus dia akan menjadi ulat. Dan ulat itu dia akan makan dari daun-daun, ya, ya. Nah, di situ terus kita fase lebih lanjut, ya, dia itu dari setelah dia menetes, dia akan fase lagi menjadi larva atau ulat. Nah, larva merupakan fase di mana kupu-kupu masih dalam bentuk ulat kupu-kupu. Nah, kadang orang melihat, aduh, geli ya gitu, belum menjadi kupu-kupu. Orang melihat, ih, geli, jijik ah. Siapa kadang-kadang ada lihat ulat, aduh, ketawa, teriak-teriakan. Padahal di balik daripada ulat nanti, dia akan menjadi satu ciptaan Tuhan yang luar biasa, yaitu kupu-kupu dengan warna-warni yang luar biasa indahnya, ya. Nah, terus ketika dia menjadi ulat, mereka memakan daun tumbuh-tumbuhan. Untuk proses pertumbuhan, ulat membutuhkan banyak makanan. Nah, itulah mengapa terkadang mereka sampai bisa, kadang daun-daun aja jadi rusak karena dimakan oleh ulat-ulat itu, ya. Nah, terus bahkan terkadang ukuran tubuhnya melebihi kulitnya, sehingga mereka harus berganti kulit. Nah, berganti kulit ternyata memang tidak hanya dilakukan oleh ular saja, tapi ulat juga, ya. Karena setahunya kita kan, oh, ular, tapi ulat juga mengalami pergantian kulit. Nah, kalau ulat berganti kulit sebanyak 4 bisa sampai 6 kali. Wow, ya, luar biasa kan. Nah, biasanya bergantian kulit itu, pada kulit itu disebut molting. Nah, setelah ukuran ulat maksimal, mereka akan mencari tempat berlindung agar bisa berubah menjadi kepompong. Nah, terus setelah itu mereka dibentuk, ya, dari tempat daun cocok untuk membungkus dirinya. Biasanya kepompong berwarna hijau atau coklat. Nah, hal itu bertujuan untuk menyamarkan diri dari lingkungan sekitar. Ketika diamati dari luar hewan, mungkin dia merasa, wah, itu dia akan terlindungin. Nah, terus padahal di dalamnya sebenarnya sedang terjadi proses pembentukan diri menjadi kupu-kupu. Berarti di dalam kepompong itu dia dalam pembentukan untuk menjadi kupu-kupu, ya. Nah, terus kita lihat bukan hanya langsung sampai di situ. Nah, dalam pembentukan itu, di sini kepompong apabila dia memiliki struktur dan kulit halus, ya, dan keras. Untuk lama pembentukan biasanya dia tergantung dari jenis spesies sendiri, tetapi rata-rata 7 sampai 20 hari. Nah, dalam proses itu pun membutuhkan waktu untuk menjadi yang indah,
Itu belum jadi kupu-kupu loh, dari kepompong, pembentukan. Maupun dalam setiap kehidupan kita, ada masa, ada waktu yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ingin menjadi kupu-kupu. Nah, terus proses itu dalam kurun waktu 7-20 hari. Dan selanjutnya dia akan lanjut ke fase imago atau fase kupu-kupu. Nah, dalam itu pun dia keluar dari kepompongnya itu pun tidak langsung cantik kayak begitu, gede, besar gitu, tidak. Tapi dalam keadaan dia itu masih, setelah proses pembentukan diri sempurna, ulat tersebut akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Mereka memiliki sayap dan bentuk pembentukan diri sempurna. Nah, terus biasanya tubuhnya itu masih, sayapnya itu masih ada basah ya. Jadi kelihatan basah, kecil, kusut. Nah, terus akhirnya dia ditempelin dengan cangkal kepompong tersebut. Nah, terus setelah itu dengan yang masih ada cairan itu justru untuk membantu proses pertumbuhan maksimal yang lebih luar biasa, dan dia bisa terbentuk yang menjadi sayapnya nanti menjadi besar dan menjadi indah. Nah, jadi tidak segampang yang kita lihat langsung, wah, kupu-kupu indah ya. Nah, tapi proses selama fase dari telur terus menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Maupun dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sedang mempersiapkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara untuk melewati proses supaya kita meraih setiap janji Tuhan. Amin. Coba kalau dari ulat dia tidak menjadi kepompong, dia tidak akan menjadi kupu-kupu. Atau dia dari kepompong hanya di dalam saja, dia tidak ada pembentukan lagi, tidak ada proses lagi, terus nggak mungkin dia jadi kupu-kupu. Nah, makanya di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita ingat bahwa apa yang kita alamin itu adalah biasa, pencobaan yang tidak melampaui kekuatan saya dan saudara. Pandemik Tuhan ini izinkan terjadi, iya, amin. Nah, supaya setiap kita bisa melewati fase ini, proses ini, kita tetap melihat Tuhan, melihat janji Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Tuhan membukakan pintu berkat buat saya dan saudara. Tuhan mempunyai satu rencana yang indah dalam setiap kehidupan saya dan saudara, menjadikan kita bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Bejana Tuhan menjadikan kita adalah anak-anak Allah yang siap masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita tidak langsung tokcer, tidak. Pembentukan karakter, pembentukan hati, penyalipan daging, itulah proses-proses yang harus kita lewati. Kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, penguasaan diri, ya. Sungguh di dalam cari Tuhan, ya, sungguh di dalam mencari Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa bukan kita orang sudah percaya, orang yang sudah percaya tidak mengalami satu proses atau tidak mengalami masalah, tidak. Mazmur 34 ayat 22. Ya. Mazmur 34 ayat 22. Mazmur 34 ayat 22. Ayat 20, ayat 20, 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya bukan tidak ada masalah, ya, tapi masalah ada, tapi Tuhan melindungi, Tuhan menaungin kita, Tuhan melindungi kita, ya. Tuhan memproteksi hidup saya dan saudara.
Ya, kita tetap dalam naungan lindungan Allah. Pandemik boleh ada, virus boleh ada, tapi anak-anak Tuhan, Mazmur 91, bahwa kita anak-anak Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, kita hanya menontonnya. Amin. Janji Tuhan, ya. Janji Tuhan luar biasa. Amin. Nah, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Tuhan ingin kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita percaya akan janji Tuhan. Ya. Bahwa orang benar Tuhan lindungin. Ya. Dan Tuhan berkata, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Tuhan izinkan kita di titik terbawah, dan Tuhan akan mengangkat kita di titik teratas. Amin. Lewat masa dan waktu yang Tuhan tentukan buat saya dan saudara. Amin. Kenapa? Karena kita berkata bahwa di dalam Amsal 24, Amsal 24 Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Ya. Jadi 7 kali orang benar jatuh namun ia akan bangun atau bangkit kembali. Kenapa? Karena di saat kita bersandar kepada Tuhan, di saat kita mengandalkan kekuatan, maka Tuhan yang membangkitkan setiap roh kita untuk meraih setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kekristenan kita adalah bagaimana kita hidup mengerti Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita mengenal pribadi Tuhan, mengenal Tuhan kita, siapakah Tuhan kita, agar kita bisa meraih setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita jangan pernah menyalahkan masa lalu kita, menyalahkan di mana kita dilahirkan, menyalahkan di mana dengan keadaan yang ada. Tidak. Karena setiap hidup kita, Tuhan sudah merancang yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi ada proses yang harus kita lewati, supaya kita mengerti Allah kita. Siapakah Allah kita sesungguhnya. Amin. Nah, kenapa? Satu ayat terakhir, Ayub 42 Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayo kita katakan, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Amin. 23. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Amin. Sekali lagi, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Amin. Rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, iya dan amin. Asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah membukakan pintu buat kita, maka tidak ada satupun yang akan menutupnya. Ya. Dan ingat,
Siapakah yang menggoncangkan? Kadang ya pencobaan memang Tuhan izinkan, tapi bersama Tuhan Yesus kita tetap kuat di dalam kuat kuasanya. Amin. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dialah yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. Jadilah kupu-kupu. Amin. Jadilah kupu-kupu yang indah, yang luar biasa. Ya. Amin. Jadi kupu-kupu. Jadilah orang yang mempunyai kualitas dalam hidup saya dan saudara, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan Yesus berkati, kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami apa yang kami alami pada saat ini tidak melampaui kekuatan kami. Di saat kami tidak ada jalan, maka Tuhan akan membukakan jalan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada hari ini firman Tuhan, bahwa kami akan melewati proses Tuhan untuk menjadi indah Tuhan. Kami Tuhan akan melewati fase-fase yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya di balik semua itu indah pada waktunya. Kami akan menjadi kupu-kupu yang indah, yang luar biasa. Kami akan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa, yang membuat kami indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan sangat memberkati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan, yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, Engkau mengurapi kami, memberkati kami. Haleluya Tuhan, kami masuk dalam penyembahan. Biarlah Engkau ambil alih penyembahan pada saat ini Tuhan. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, menguatkan kami yang lemah Tuhan, menghibur kami yang susah, menyembuhkan kami yang sakit, memberkati kami yang dalam kekurangan, bahkan berkelimpahan. Haleluya, yang butuh jalan Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah membukakan jalan bagi kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Jalanmu tak terselangi. Amin. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Immanuel. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Termatrai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami yang sudah ibadah kepadamu, yang mendengarkan firman-Mu, kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari semuanya kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Apapun firman yang telah ditabur Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan, bertumbuh berakar dan berbuah Tuhan Yesus. Berikan kami roh ketaatan, roh kepatuhan Tuhan, roh kesetiaan, roh hikmat, semuanya Tuhan yang daripadamu Tuhan di dalam setiap kami Tuhan Yesus, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, supaya kami boleh taat dan setia akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pendeta Feni Febrianita Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan, Kau berikan beliau kesehatan Tuhan, dimanapun pelayanannya Tuhan, Kau berkati, Kau sertai, Kau berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan, anak-anaknya semuanya Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu Tuhan pada pemimpin kami Bapak Joko Widodo ya Tuhan Yesus. Dan kesehatan Tuhan kepada Bapak Joko Widodo Tuhan, supaya beliau Tuhan dapat menjalankan tugasnya Tuhan dengan baik Tuhan. Dan juga Engkau berikan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami, semuanya menteri kami, semuanya Tuhan, dari pemimpin paling atas hingga terbawah Tuhan Yesus. Kau berikan roh takut akan Tuhan, supaya dalam menjalankan tugas kenegaraannya Tuhan, mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Walaupun ibadah ini boleh selesai, tetapi kasih setia-Mu tidak pernah selesai dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, masih kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.